Yang kedua adalah manajemen kualitas. Kualitas yang diinginkan konsumen harus ditetapkan sehingga aturan maupun prosedur untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan kualitas tersebut dapat dilakukan. Jadi ketika teman-teman berpikir bahwasanya satu perusahaan itu menciptakan produk yang sempurna, tidak juga. Tidak juga. Jadi tergantung dari keinginan konsumen. Jadi apa yang dibutuhkan oleh konsumen, maka perusahaan yang akan menciptakan. Dengan cara apa? Perusahaan itu tahu keinginan dari konsumen, bisa melalui wawancara, bisa melalui survei, bisa langsung bertanya, itu pun juga bisa dilakukan. Dan setiap produk itu pasti memiliki pangsa pasar masing-masing. Jadi sehingga ada banyak perusahaan itu yang membuat produk yang sama, tetapi mereknya berbeda dan harganya juga berbeda. Padahal dalam tanda kutip itu komposisinya sama. Nah, itu pun juga ada yang seperti itu. Yang ketiga adalah desain proses dan kapasitas. Nah, setelah perusahaan itu menentukan desain barang dan jasanya, terus kualitasnya seperti apa, maka yang ketiga adalah kita menentukan proses yang akan digunakan dalam kegiatan operasional dan kapasitas yang akan digunakan merupakan hal penting dalam manajemen operasional karena berkaitan dengan berbagai hal. Nah, jadi ketika marketing itu menawarkan produknya, nah tentunya perusahaan juga harus menyiapkan nih barang yang harus tersedia. Ya. Maka tentunya kita juga harus melihat berapa kapasitas produksi yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Ya. Jadi contohnya kapasitas perusahaannya itu satu hari 100.000 pieces. Tentunya dari marketing itu juga harus menawarkan kepada banyak toko. Dan prosesnya perlu disesuaikan. Nah, ketika ada permintaan yang lebih dari 100.000, katakan 200.000, maka manajer operasional itu harus memutuskan ini mau tambah mesin atau tambah karyawan. Nah, mana yang lebih efektif? Atau apakah dua-duanya? Nah, seperti itu. Yang keempat adalah strategi lokasi. Nah, lokasi yang dipilih untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan baik yang bergerak di sektor barang maupun jasa akan sangat menentukan prestasi sebuah perusahaan. Jadi lokasi ini pun juga sangat penting. Jadi teman-teman di 5 tahun terakhir ini ada banyak fenomena perusahaan membangun pabriknya itu di ring 2. Maksudnya adalah bukan lagi diprioritaskan di kota-kota kota-kota produksi, tetapi di kota-kota yang lebih kecil. Contohnya banyak perusahaan di Surabaya itu yang membuka cabang di Nganjuk, di Bojonegoro, ya, di tempat-tempat yang eh, tanahnya masih luas, tetapi masih bisa dijangkau. Ya. Dengan adanya jalan tol itu pun akan lebih mempermudah perusahaan untuk melakukan pengiriman. Jadi alasannya kenapa kok Surabaya dan Jakarta itu bisa menjadi sentra perdagangan atau sentra bisnis. Karena yang pertama ya dekat dengan pelabuhan, dekat dengan bandara, ya, dekat dengan jalan tol, dan itu pun akan lebih mempermudah proses pengiriman ataupun supplier datang ke pabrik. Seperti itu. Contoh yang lain adalah perusahaan jasa itu pun juga akan berpengaruh. Ya. Bisa jadi
ketika perusahaan-perusahaan jasa ya, bisa jadi di tengah kota itu lebih mahal 2 kali lipat sewanya daripada di pinggir kota. Tetapi bagaimana dampak dari lokasi ini sangat berpengaruh. Ya. Beda halnya ketika kita berbicara tentang eh, contohnya bank. Ya. Bank itu kan ketika berada di daerah dengan di tengah kota itu kan akan berbeda prestisnya. Ya. Nah, lebih lebih mudah ketika pelayanannya itu di tengah kota. Itu untuk lokasi. Yang kelima adalah strategi layout. Ya. Layout atau tata letak akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. Ya. Di semua bisnis itu tentunya strategi layout itu sangat berpengaruh sekali. Ya. Bisa kita lihat di beberapa tempat di bank, ya kan? Itu pun sudah diatur bagaimana agar konsumen itu merasa nyaman dengan alur proses dari perusahaan. Seperti itu. Lebih ke seperti itu. Ya. Dan ketika kita bicara tentang proses produksi di satu pabrik, tentunya layout dari proses pertama, proses kedua, proses ketiga, itu semakin berurutan itu akan semakin mudah, semakin cepat, sehingga menimbulkan efektif dan juga efisien, tepat waktu dan juga tepat guna. Ya. Dan itu akan lebih mempercepat pekerjaan dari perusahaan. Itu seperti itu. Berikutnya adalah tentang sumber daya manusia dan juga desain pekerjaan. Ya. Karena tenaga kerja merupakan bagian integral dan paling penting dari seluruh input yang digunakan dalam perusahaan, maka keputusan yang berkaitan dengan hal ini adalah sesuatu yang paling penting. Ya. Ada istilah adalah prosesnya sama, tetapi hasilnya berbeda. Karena apa? Ya, salah satu faktornya adalah karena SDM, sumber daya manusianya. Ya. Jadi ketika eh, kita melihat, ya, kita lihat nih di kehidupan sehari-hari. Nah, dia melakukan A, kita melakukan A, kok hasilnya bisa berbeda? Nah, karena mungkin mereka lebih bekerja keras, ya, lebih banyak mengerjakan pekerjaannya, ya. Sehingga apa perusahaan pun juga akan memilih. Ya. Jadi perusahaan istilahnya perusahaan dan karyawan itu bukan hanya tentang eh, apa ya, perjanjian tentang atasan dan bawahan atau perusahaan dengan karyawannya, tetapi adalah bagaimana ketika kita dibayar ya, sesuai dengan upah yang ditetapkan itu diharapkan kita pun bekerja dengan sesuatu dengan hasil yang sesuai dengan harapan dari perusahaan. Ya. Apalagi ketika kita berbicara tentang eh, perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa ini kan proses produksinya dan juga proses pelayanannya itu jadi satu. Ya. Maka itu sangat penting SDM. Jadi ketika teman-teman mencari pekerjaan itu bukan eh, apa, bukan hanya yang gajinya besar, tapi mana yang cocok dengan diri kita. Ya. Sehingga apa? Ketika nanti teman-teman melakukan wawancara itu sejujur mungkin. Agar apa? Agar perusahaan dan kita itu sama-sama nyaman. Seperti itu. Yang ketujuh adalah manajemen rantai pasokan, ya, atau supply chain management. Nah, keputusan ini menjelaskan akan pentingnya integrasi antar perusahaan dengan pihak supplier, ya, maupun distributor karena adanya independensi. Ya. Jadi ada beberapa perusahaan itu yang memang untuk proses pemasarannya itu
mempunyai grade sendiri. Tetapi juga ada beberapa perusahaan itu yang sistem titip ke toko yang lain. Nah, itu pun juga harus diawasi. Ya, mulai dari supplier, barang yang diberikan ke pabrik, bahan mentahnya, nah itu harus sesuai dengan standarisasi dari perusahaan. Lalu diproses oleh perusahaan. Nah, di dalam proses perusahaan itu pun ketika barang mentahnya itu bagus, maka kemungkinan berhasilnya itu semakin besar. Nah, dan hal yang paling penting itu adalah tentang sistem distribusi. Di dalam perusahaan tentunya punya standar distribusi. Ya. Bisa jadi produknya itu bagus, tetapi sulit didapatkan, itu pun juga percuma. Ya. Sehingga kita mengaturnya agar permintaan konsumen itu terpenuhi. Jadi ketika dari permintaan itu 200.000, ya, kita pun juga harus memproduksi 200.000. Dan juga supplier pun juga harus menyediakan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat 200.000 tersebut. Nah, jadi 3 hal ini yang harus diatur. Yang kedelapan adalah manajemen persediaan. Keputusan ini penting untuk dipahami karena persediaan yang tepat akan menentukan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Jadi kalau permintaannya itu besar, kita juga harus membuat persediaan lebih besar. Tetapi kalau kita pun juga harus memikirkan agar barang itu tidak menumpuk di gudang. Maka diperlukan pentingnya proses manajemen operasional adalah ini. Bagaimana kita menentukan, oh ini ketika ada permintaan 100.000 pieces. Nah, di gudang itu juga ada 100.000 pieces. Nah, untuk dari supplier itu harus mendapatkan 100.000 pieces bahan yang dipakai. Kalau bahasanya itu adalah semakin cepat produksi, maka akan semakin untung perusahaan. Tetapi ya itu harus terintegrasi memang. Mulai dari supplier, produksi, maupun distribusi. Yang ke-9 adalah penjadwalan. Keputusan tentang jadwal operasional merupakan hal kritis yang harus benar-benar dimengerti karena saat menentukan sekali lagi perusahaan. Jadi ini pun juga sangat penting. Di dalam perusahaan tentunya ada yang operasionalnya itu dari pagi sampai sore saja, ada juga yang pagi sampai malam, ada juga yang 3 shift. Oke, siap. Oke, terakhir. Ya, terakhir adalah pemeliharaan. Keputusan dibuat harus sistem yang handal dan stabil. Ya. Jadi itu teman-teman untuk perkenalan dari proses manajemen produksi. Ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian.